Ya, kembali lagi kita pada PD eksak. Oke, tadi kita sudah mempelajari cara menyelesaikan suatu PD eksak dengan 3 langkah dan juga dengan persamaan 1 dan persamaan 2. Ya, sekarang khususnya di persamaan 1 dan persamaan 2, ini kita juga harus mencermati ya. Kenapa kok kita harus mencermati? Ya, ternyata nanti ketika kita diharapkan suatu PD, ya harusnya hasil dari persamaan 1 dan 2 ini sama ya. Tapi ternyata kok nanti ada suatu PD eksak yang ketika kita menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2 ini hasilnya beda. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil, oh kita menggunakan persamaan 1 saja. Ya kalau pas persamaan 1 benar, ya nggak apa-apa. Oh saya harus menggunakan persamaan 2 saja. Kalau jawabannya benar, nggak apa-apa. Jadi kita harus nanti cross check ya. Dan apa yang harus kita cermati? Nah, simak ya. Nah, ini adalah bagian yang harus kita cermati. Nah, ini ada suatu PD eksak yang lain ya, yaitu cos y dx plus y kuadrat min x sin y dy sama dengan 0 ya. Tapi untuk lebih percaya lagi ya silahkan dicek dulu apakah PD ini termasuk PD eksak atau bukan ya. Cara mengeceknya bagaimana? Ya dengan cara menerapkan teorema 7.1 tadi ya. Nanti kalau sudah terbukti eksak, baru kita bisa menggunakan persamaan 1 atau persamaan 2. Ya sebenarnya kita menggunakan salah satu saja itu sudah bisa ya. Tapi nanti kita harus kita cermati. Ya, bagian mana yang kita cermati? Oke. Oke, dari PD eksak ini, nah ini adalah PD eksaknya. PD eksak. Oke ya, agak sulit ya menulis dengan mouse. Oke, ini adalah PD eksaknya, kemudian kita tentukan P dan Q-nya, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2 gitu ya. Ya, caranya sama dengan contoh yang sebelumnya tadi. Untuk persamaan 1, P-nya tetap, kemudian Q-nya X-nya diganti dengan X0 yaitu bernilai 0. Oke, sehingga di sini adalah, nah ini ya, X-nya diganti 0 sehingga di sini X kali sin Y sama dengan 0, jadi menyisakan Y kuadrat saja, diintegralkan. Integral dari cos adalah cos Y terhadap dx ya, jadi X cos Y, kemudian integral dari Y kuadrat terhadap Y adalah sepertiga Y pangkat 3. Oke, kemudian yang persamaan 2, persamaan 2 ini adalah fungsi Q-nya tetap, kemudian fungsi P-nya Y-nya kita ganti dengan Y0 dengan sama dengan 0 ya. Nah, sehingga di sini ya cos Y ya Y-nya ganti 0, cos 0 sama dengan 1. Oke, cos 0 sama dengan 1. Dan di sini sehingga kita peroleh integral dari dx atau integral dari 1 dx gitu ya. Plus integral dari Q tadi. Nah, dari sini kita integralkan masing-masing, kita peroleh integral dari dx adalah x, kemudian integral dari y kuadrat min x sin y terhadap y itu adalah sepertiga y pangkat 3 plus x cos y. Oke ya. Jadi kita sudah memperoleh fungsi penyelesaian dari masing-masing persamaan. Nah, silakan dicermati. Nah, persamaan 1 memperoleh X kali cos Y plus sepertiga Y pangkat 3, kemudian di persamaan 2 X plus sepertiga Y pangkat 3 plus X cos Y. Nah ini kan ininya sama, nah yang membedakan hanya ini saja. Persamaan 2 ada X nya, persamaan 1 tidak ada plus X nya. Nah berarti dari dua persamaan ini mana yang benar ya, karena kan beda gitu ya. Nah mana yang benar? Nah, untuk mengecek kebenarannya, nah maka kita menggunakan ini dulu. Maka kita, tadi kan kita sudah diketahui P dan Q-nya. Nah, kita tentukan dengan ini. P adalah dengan menurunkan F terhadap X dan Q adalah menurunkan F terhadap DY. Oke, dari persamaan 1 dan 2 mana yang benar kalau diterapkan ini? Ya, kalau dari contoh ini, nah untuk
Nah, nanti silahkan dicek ya persamaan 1 atau persamaan 2 yang benar. Kalau dicek dengan menggunakan P sama dengan 2F per 2X dengan Q sama dengan 2F per 2Y. Nah, yang persamaan akhir mana yang benar ya? Apakah persamaan 1 atau persamaan 2? Pastinya adalah hanya salah satu dari fungsi di persamaan 1 dan persamaan 2 yang termasuk penyelesaian dari PD eksak yang diketahui. Oke ya, jadi beda dengan contoh yang sebelumnya tadi ya. Kalau contoh yang sebelumnya tadi kan persamaan 1 itu sama dengan persamaan 2 hasilnya. Tapi kok ini kok beda? Nah, ini berarti kita harus cermati. Nah, ini juga kasus yang sama pada PD eksak yang lain gitu ya. Ya langsung saja ini adalah hasilnya. Caranya sama, yaitu caranya sama tadi ya, persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, ini diperoleh di persamaan 1 dan persamaan 2 itu yang membedakan adalah, nah ini ya, lagi-lagi ada plus X ya. Di persamaan 2 ada plus X, di persamaan 1 tidak ada plus X-nya. Yang lain sudah sama sebenarnya ya. Tapi yang persamaan 1 tidak ada plus X, yang persamaan 2 ada plus X-nya. Nah, mana yang benar? Nah, ini untuk menentukan mana yang benar antara persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, kita cek dengan definisi yang tadi ya. Dengan P itu sama dengan 2F per 2X, kemudian Q adalah 2F per 2Y. Kalau yang sesuai dengan ini, maka itu adalah penyelesaian dari PD eksak yang diketahui ya. Nah, sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa baterai habis gitu ya. Dapat menyimpulkan bahwa baik persamaan 1 dan persamaan 2 sebenarnya kita boleh menggunakan salah satu saja. Misal kalau kita cenderung ke persamaan 1 ya kita gunakan persamaan 1 saja. Kemudian hasilnya kita cek dengan definisi tadi. Kalau hasilnya sudah sesuai, berarti persamaan 1 itu sudah benar. Kalau ketika dengan persamaan 1 kemudian kita cek tadi kok tidak sesuai, nah baru kita menggunakan persamaan 2. Dan hasil dari persamaan 2 itu juga kita cek lagi apakah sudah sesuai dengan PD eksak yang diketahui gitu ya. Oke ya, berarti kita tidak perlu menggunakan kedua-duanya, tapi kita gunakan salah satu saja. Hasilnya kemudian kita cek bahwa fungsi yang diperoleh adalah termasuk penyelesaian dari PD eksak yang diketahui gitu. Yang penting dicek, hasil akhirnya dicek. Jadi kalau sesuai berarti sudah termasuk penyelesaian gitu. Kalau bukan, berarti kita menggunakan persamaan yang lain atau yang satunya. Oke, itu tadi tentang penyelesaian PD eksak. Jadi di sini tentang penyelesaian PD eksak kita bisa menemukan dua cara, yaitu dengan persamaan atau dengan 3 langkah tadi ya. Baik persamaan 1, persamaan 2 dan 3 langkah cara tadi adalah cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan suatu penyelesaian dari PD eksak yang diketahui. Itu ya. Oke, dari sini ini ada latihan 7.3, yaitu tentukan penyelesaian PD eksak ini dengan persamaan 1 dan atau persamaan 2. Ya, nanti silahkan hasil penyelesaiannya dicek. Kalau sesuai dengan PD eksak berarti itu sudah penyelesaiannya, tidak perlu mencoba kedua persamaan kalau memang sudah menggunakan satu persamaan sudah benar ya. Dan nomor 2 juga seperti itu. Oke, kemudian untuk latihan 7.4 ya, tunjukkan PD tersebut adalah PD eksak ya. Kita berarti harus membuktikan PD ini PD eksak dulu. Kalau terbukti eksak baru kita cari penyelesaiannya. Kalau nggak terbukti eksak, ya wes nggak usah dikerjakan gitu ya. Dibuktikan dulu PD eksak atau bukan, baru nanti kalau PD eksak ditentukan penyelesaiannya. Dengan cara apa? Bisa menggunakan 3 langkah cara, silahkan. Bisa menggunakan persamaan 1, persamaan 2, silahkan ya. Cari yang paling mudah ya. Untuk khusus di latihan 7.4 karena tidak disebutkan harus menggunakan cara apa. Oke, demikian tadi pembahasan kita tentang PD eksak ya. Silakan dicermati materinya, kemudian latihan-latihannya dicoba supaya kita lebih memahami tentang PD eksak.
Oke, apabila ada pertanyaan, ya silahkan disampaikan di kolom komentar atau bisa disampaikan di grup yang tersedia ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.